Mahapati Nambi, Mahapati Majapahit pertama yang mati karena fitnah keji. Pemberontakan Nambi seharusnya tidak pernah terjadi. Sejarah mencatat, Ragian Pati alias Perdana Menteri atau Mahapati pertama Kerajaan Majapahit ini mati karena fitnah keji. Nambi dituduh merencanakan pemberontakan sehingga harus dihabisi. Nambi adalah orang kepercayaan Raden Wijaya, sang raja pertama Majapahit, bersama sosok-sosok sentral lainnya termasuk Arya Wiraraja, Ronggolawe, Kebu Anabrang, dan Lembu Sora. Nambi setia mengiringi perjuangan Raden Wijaya merintis Kerajaan Majapahit yang dideklarasikan pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara, Raja Singosari terakhir yang tewas lantaran pemberontakan Jayakatwang dari gelang-gelang atau Madiun pada tahun 1293 Masehi. Dibantu Nambi dan kawan-kawan, Raden Wijaya membalaskan dendam sang mertua. Sunoto dalam buku Menuju Filsafat Indonesia, Negara-negara di Jawa sebelum proklamasi kemerdekaan tahun 1983 menyebutkan, Kertanegara jatuh oleh Jayakatwang, selanjutnya Jayakatwang dijatuhkan oleh Raden Wijaya. Setelah itu Raden Wijaya mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit di tepi Sungai Brantas atau di perbatasan Sidoarjo dan Mojokerto, serta menjadi raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Atas peran pentingnya, Raden Wijaya kemudian menunjuk Nambi untuk menempati jabatan pemerintahan tertinggi sebagai Ragian Pati atau Mahapati atau Perdana Menteri Kerajaan Majapahit yang pertama. Bukan tanpa alasan Raden Wijaya memilih Nambi sebagai Perdana Menteri. Di mata Raden Wijaya, Nambi adalah sosok yang komplit, tangkas dalam pertarungan, juga cerdas dalam urusan pemerintahan. Meskipun demikian, penunjukan Nambi sebagai Ragian Pati nantinya memati persengketaan dengan Ronggolawe yang berujung pada pertumpahan darah internal pertama dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Ada sosok berpengaruh bernama Dyah Halayudha alias Mahapati dalam rangkaian pergolakan yang menerpa Majapahit. Halayudha adalah sepupu Raden Wijaya. Halayudha yang berambisi menjadi Perdana Menteri digambarkan sebagai tokoh yang licik dan suka mengadu domba, sehingga mengakibatkan kericuhan di lingkungan kerajaan, termasuk dalam peristiwa pemberontakan Ronggolawe maupun Nambi. Raden Wijaya wafat pada tahun 1309. Penerus singgasana Majapahit adalah sang putra mahkota Jayanegara yang bertahta pada tahun 1309 sampai 1328. Di masa pemerintahan raja kedua Majapahit ini, pergolakan yang muncul semakin sering, bahkan dari dalam lingkaran kekuasaan sendiri. Pengaruh Halayudha menjadi semakin krusial lantaran karakter Jayanegara yang tidak sekuat ayahnya. Nama asli Jayanegara adalah Kologemet. Kitab Pararaton menafsirkan Kologemet dengan olo-olo yang berarti lemah atau jahat. Tragedi Nambi yang kemudian dituding sebagai pemberontakan terjadi pada tahun 1316 Masehi. Baik negara Kertagama maupun Pararaton menyinggung perihal peristiwa berdarah ini, bahkan dijabarkan lebih lengkap dalam Kidung Sorandaka. Rahadi Budi Setyo dalam Banjir Darah di Majapahit 1966 menyebutkan
bahwa peristiwa yang menimpa Nambi dan para pengikutnya di Lumajang termasuk gerakan pergulakan terbesar dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1316 itu, Nambi meminta izin untuk pergi ke Lumajang karena di sana ayahnya sakit keras. Mengenai siapa ayah Nambi, terdapat beberapa versi yang berbeda. Para Raton dan Kidung Harsawijaya menyebutkan ayahanda Nambi adalah Arya Wiraraja, yang berarti Nambi adalah saudara Ronggolawe. Sementara Kidung Surandaka mencatat bahwa ayah Nambi bernama Pranaraja. Temuan ini memunculkan dugaan bahwa Wiraraja dan Pranaraja adalah orang yang sama, meskipun belum dapat dipastikan kebenarannya. Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit 2012 tetap menyimpulkan bahwa Wiraraja dan Pranaraja merupakan dua orang yang berbeda. Wiraraja adalah ayah Ronggolawe, sedangkan Pranaraja ayahanda Nambi. Hal ini dikuatkan dengan penemuan prasasti Kudadu berangkat tahun 1294 yang mengungkapkan bahwa Wiraraja dan Pranaraja adalah tokoh yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama punya jabatan penting di Kerajaan Singosari pada era Kertanegara dalam periode yang sama. Cerita Nambi yang meminta izin ke Lumajang juga terkait dengan teori bahwa ayah Nambi adalah Pranaraja, bukan Arya Wiraraja. Dikisahkan Pranaraja yang berasal dari Daha atau Kediri bermaksud ke Lumajang untuk menemui kawan lamanya, yakni Arya Wiraraja, ayah Ronggolawe. Tiba di Lumajang, Pranaraja yang memang sudah lanjut usia jatuh sakit, dan kabar tersebut sampai ke Majapahit. Maka ditemani oleh beberapa pejabat Majapahit dan pengikutnya, Nambi bergegas ke Lumajang untuk mengetahui kondisi ayah. Nambi terlambat. Ayahnya ternyata sudah meninggal dunia saat ia sampai di Lumajang. Kabar duka ini pun segera sampai ke Majapahit. Halayuda atas nama kerajaan datang melayat ke Lumajang untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa dari Raja Jayanegara. Halayuda menyarankan kepada Nambi untuk memperpanjang masa izinnya agar bisa mengurus kematian sang ayah sembari menenangkan diri sebelum bekerja kembali. Nambi setuju dan berterima kasih sudah diberi kelonggaran. Balik ke Majapahit, Halayuda mengatakan hal yang berbeda kepada Jayanegara. Nambi disebut menolak kembali ke ibu kota, dan dugaan rencana pemberontakan pun dibisikkan oleh Halayuda. Prabu Jayanegara terhasut dan murka. Di catatan para raton, Jayanegara memerintahkan Halayuda memimpin pasukan ke Lumajang untuk menumpas Nambi. Sementara menurut negara Kertagama, komandan tertinggi operasi militer tersebut adalah Jayanegara sendiri. Di Lumajang, Nambi sama sekali tidak menyadari apa yang bakal terjadi ketika mendapatkan kabar bahwa pasukan Majapahit bakal datang menyerang. Nambi jelas terkejut. Nambi sempat mendirikan benteng pertahanan di dua titik, yakni di Gending dan Bejarakan. Namun pasukan Majapahit yang cukup besar mampu menghancurkan kedua benteng tersebut. Nambi dan para pengikutnya bertahan habis-habisan, namun akhirnya tidak sanggup lagi menahan terjangan pasukan Majapahit. Menurut para raton, Nambi gugur di dalam benteng akibat dikeroyok oleh para panglima perang Majapahit. Begitu pula dengan seluruh pengikut dan keluarganya. Lantas, siapa pengganti posisi Nambi di Majapahit? Dikutip dari Konflik Berdarah di Tanah Jawa, kisah para pemberontak yang ditulis Raka Revolta, Lempengan Tembaka Sidikta Bertari Tahun Saka 1245,
atau 1323 Masehi menyatakan bahwa yang menjadi Mahapati Majapahit adalah Dihalayuda. Runtuhnya Lumajang dikisahkan oleh para raton dengan menyebut tahun Saka, Naga Nahut Wulan, sedang negara Kertagama mengatakan tahun Muktiguna Pasarupa. Dua versi ini menunjukkan tahun yang sama, yakni 1238 Saka atau 1316 Masehi. Di tahun 1316 ini pula, Arya Wiraraja, sang penguasa Lumajang, meninggal dunia. Tragedi yang menimpa Nambi sekaligus kejatuhan Lumajang ini nantinya memati pergolakan di sejumlah kota-kota pelabuhan milik Majapahit, termasuk Pasadeng atau Sadeng dan Patukangan atau Keta yang merupakan wilayah Lumajang 3 Juru yang dulu dirintis oleh Arya Wiraraja. Kematian Nambi nantinya terbalas melalui pemberontakan Sadeng dan Keta yang sempat membuat Majapahit goyang meskipun tetap tampil sebagai pemenangnya.